Baik, bertemu lagi dengan tutorial Blender yang baru. Di sini kita akan belajar tentang hard surface. Hard surface itu apa ya? Kalau dari arti leksikalnya, hard surface itu permukaan keras. Atau apa ya? Urusannya dengan benda-benda yang geometris. Jadi mungkin panel pesawat, benda-benda yang robotik, atau mungkin panel-panel yang high tech yang cirinya itu biasanya berkaitan dengan detail yang geometris, biasanya kayak gitu. Ini salah satu genre yang sangat populer di 3D modeling, karena selain hard surface tuh biasanya lebih ke arah organic modeling, jadi kayak bikin orang, sculpting dan segala macam. Oke, khusus di hard surface ini tidak terlalu ketat dengan urusan ini ya, dengan urusan polygon ya. Baik itu polygon count maupun n-gonnya. Jadi kalau di organic modeling itu sangat ketat dengan kita harus kuat, gimana caranya ini harus kuat terus dengan 4 sisi. Kalau di hard surface itu masih banyak toleransi, kadang-kadang kurang dari 4 atau lebih dari 4, bahkan nggak cuman lebih dari 4, lebihnya jauh banget, bisa jadi 10 atau berapa, itu masih nggak apa-apa toleransi, karena banyak berurusan dengan benda yang flat gitu, berbeda dengan benda yang organis ya. Jadi hard surface sendiri, selain metode yang lazim kita kenal, metode polygon modeling, low polygon modeling, kita juga dibekali dengan fitur-fitur lain kayak bevel, kemudian boolean yang bisa kita maksimalkan untuk membantu pekerjaan kita dalam hard surface supaya lebih maksimal. Seperti apa bekerja dengan hard surface? Mari kita menuju viewport. Oke, sekarang biar cepet, kita langsung membuat random object ya. Saya mau membuat dari ini silinder. Biar view-nya enak, ini mau saya nyala ini cavity sama shadow, supaya ini kelihatan ada outline gitu ya. Kemudian ini saya nyalain juga. Oke, kita buat random object. Mau jadi apa nih random objectnya? Kita lihat sebentar. Ini mau saya bevel, gitu ya. Ini saya extrude. Mau saya extrude lagi, saya scale, saya extrude. Ini bawah saya bevel. Yes. Oke, kita sudah punya bentuk seperti ini ya. Lalu apa ya? Misalnya nih saya mau kasih panel di sini. Saya bikin objek seperti ini. Ini posisinya di tengah-tengah X, kita pastikan X-nya ada di 0 enggak? Ya, di situ. Kemudian jangan lupa all transform di apply supaya nggak distorsi kalau kita mau melakukan beveling. Ini di bevel. Shade smooth. Terus jangan lupa kita ke sini ya.
ke apa namanya nih, objek data properties auto smoothnya dicek supaya dia tidak kacau smoothingnya. Ini juga udah. Ini mau saya potongin ke sini ya, dipotongin ke sini. Oke. Sebagai backup nih saya duplicate dulu. Saya duplicate. Ini scale. Sebentar. Ini set origin dulu, origin to geometry. Saya scale Y. Gitu. Kemudian yang ini saya scale. Lalu saya potongin. Ctrl minus. Oke. Oh ya, motong Ctrl minus itu berasal dari di sini kita punya namanya bull tool ya. Bull tool itu dari mana? Bull tool itu dari sini. Preference. Terus kita pergi ke bull di sini. Bull tool. Ini dinyalain, diaktifin. Kemudian ini by default dia namanya edit. Ini saya ganti jadi bull tool supaya di sini dia namanya jadi bull tool. Kelebihannya apa bull tool? Dia kelebihannya dia mempersingkat beberapa step boolean. Misalkan boolean itu seperti ini. Misalkan ini ya. Misalkan ini mau motong ini. Kalau kita menggunakan boolean yang biasa, boolean. Ini kita pakai objeknya ini. Nah, di sini yang terjadi adalah ini nggak langsung hilang. Jadi kalau di hide gini baru kelihatan. Dia sebenarnya muncul. Jadi biar kelihatan, biar ngeditnya gampang, maka kita harus pergi ke sini, object properties. Kemudian di sini visibility-nya kita matiin rendernya supaya kalau di render dia hilang. Kemudian kita pergi ke viewport. Di bagian display, displaynya as bounce atau display as wire. Baru dia kelihatan dia motong seperti apa. Itu. Bull tool itu sebenarnya sama, tapi dia mempersingkat beberapa step. Jadi di sini langsung kelihatan apa yang kita kerjakan. Itu ya. Jadi kita tetap pakai bull tool. Ini brushnya, ini pemotongnya ada berapa nanti muncul semua di sini. Nanti kita lihat satu-satu. Oke, ini sudah. Ini mau saya pakai set origin to geometry. Ini saya scale. Saya pindah ke sini. Gitu. Nah, ini scalingnya kelihatan nggak uniform ya. Kita masih bisa scaling SZ. Nah, kira-kira gitu. Ini kita bisa majuin sedikit. Oke, sudah begini. Ini saya apply. Terus ini saya kasih bevel. Ctrl B. Sudah jadi satu panel. Tinggal sekarang mau kita mau apain? Misalnya di sini mau kita kasih button. Ini saya kurangin aja jadi 16. Ini dikurangin, dikecilin.
Shade smooth seperti biasa. Di sini kita nyalain auto smoothnya. Oke, ini sebenarnya bisa seperti ini tanpa kita apa-apain. Tapi lebih bagus lagi kalau misalnya kita menggunakan metode, saya duplicate lagi ya. Ini copy. Ini saya konekin supaya buat motong ke sini lebih enak. Ini potong, Ctrl minus. Oke. Metode ini nggak presisi. Sebentar, kita coba, kita menggunakan metode yang benar aja ya, metode yang sekalian presisi. Ini saya pakein array, ininya nolin, ininya saya geser ke bawah. Oke, kalau gini kan jaraknya sama nih. Oke, gitu ya. Ini kita duplicate dulu karena mau kita pakai nanti. Ini kita potongin, serut. Gitu. Terus ini kita apply bevel seperti ini. Kemudian ininya angle-nya kita atur order normal. Tuh, jadi kelihatan ya. Nah, ketika ini udah kelihatan ya bevelnya ya. Jadi ketika ini masuk ke sini, ini kita bisa, sebentar, ini Ctrl A all transform. Kita turunin. Ya, kita di situ. Saya tadi kayaknya lupa apply all transformnya, jadi bevelnya nggak sama. Oke, nah kita sudah punya panel seperti ini. Coba kita kasih lampu. Ya, kalau ini saya kasih warna, misalnya ini abu-abu. Ini warnanya lebih gelap. Oke, lebih kelihatan ya. Yang ini mungkin warnanya, coba lagi roughness-nya dikurangin. Kemudian ini saya nyalain. Ya, gitu ya. Kita kembali ke solid. Apalagi misalkan kita mau mengeksplor apalagi ya, misalkan di bawah sini kita mau ngasih potongan. Oke, ini saya siapin dulu areanya. Jadi area potongnya tuh ada di dalam si kotak ini. Misalnya ini tuh ya, ini saya potong dulu, Shift D, saya duplicate. Kemudian setelah diduplicate, saya pisah berdasarkan selection. Nah, jadi dia sudah objek yang berbeda ya. Kemudian originnya saya tengahin.
Terus baru kita pergi ke sini, ke ujung sini. Kalau bevel itu Ctrl B, kalau vertis yang di bevel itu Ctrl Shift B, Ctrl Shift B. Gitu. Terus kita solidify. Kita kasih thickness ya. Gitu. Terus kita potongin ke sini langsung. Ya, dia memotong seperti itu. Nah, ini kan potongannya hilang, nggak kelihatan. Ini saya bisa coba ya, remove brush, bisa nggak? Oh, nggak bisa. Dia harus apply dulu. Terus ini saya duplicate aja. Duplicate, saya balikin ke asal. Kemudian ini saya apply dulu ya. Apply all. Oke. Ini sudah sendiri. Kita lihat di sini ada yang numpuk nggak ada yang numpuk. Garisnya sama persis. Kalau kita bevel apa yang terjadi? Kita bevel. Ctrl B. Ya, terus saya mau kasih face dalamnya I. Oke, saya pindahin ke sini. Oke, lumayan dapat ya. Kalau saya kecilin dikit, enak gak? Saya kecilin dikit. Ya, kira-kira gitu. Apa ya? Ini alat untuk tempat baterai kali ya. Coba. Jadi saya mau kasih pegangan buat ngebukanya. Ini tetap di tengah X, jadi saya nolin X-nya. Ini saya scale X. Tuh, ini saya potongin ke sini. Ya, kira-kira gitu. Ya. Saya kemudian misalnya saya mau ngasih ini deh. Saya mau motong di sini. Saya mau bikin panel di samping sini. Oke, di sini. Ya, kira-kira gitu ya. All transform. Terus saya bevel. Shade smooth seperti biasa, auto smooth. Ini motong ke sini. Shoot. Oke, sudah motong kayak gitu. Ini kalau udah selesai, kira-kira udah yakin semua, di apply aja. Nah, udah. Jadi biar nggak kotor gitu. Kecuali mau di adjust lagi, biarin nggak apa-apa kayak tadi. Oke, ini ini kita sudah ada ruang untuk panel. Kita tinggal bikin areanya. Misalkan kayak gini.
Oke, ini saya kasih bevel seperti tadi biar bagus. Oke, ini auto smooth. Ini kurangin ke sini. Serut. Kontrol minus. Oke, gitu ya. Ini saya apply. Bukan apply di situ, apply-nya di sini. Ya, kita udah punya banyak. Misalnya di sini samping sini saya mau kasih insert ke dalam. Kemudian saya insert lagi terus saya kasih ini, saya extrude. Oke. Ya, jadi seperti itu ya. Ini juga bisa kita bevel. Ya, dapat kayak gitu. Kemudian apa ya, misalnya nih saya mau bikin pipa saluran selang 16 auto smooth. Kenapa auto smoothnya dia kenapa deh? Coba saya add lagi. Set smooth. Oh, tadi belum di set smooth. Lupa saya. Kita ke sini. Kita siapin bolongannya, bolongan pipanya. Misalnya begini. Oke. Mungkin karena ini terlalu kecil, nggak perlu dipotong kali ya. Jadi cukup bentuk seperti ini aja. Tempel aja di permukaannya. Ini kita kayak gitu. Terus dari sini keluar selang, selangnya mau ke ini, kita bikin dulu deh permukaan atasnya. Insert. Ya, kita bikin gini dulu ya. Oke, gini. Ini kita bisa duplicate ke sini. Oke, kira-kira gitu. Apa yang mau kita bikin? Saya itu mau bikin selang. Misalnya selang. Kita pakai path.
Ya gitu, posisinya kita benerin ya, kita benerin seperti ini. Kita pindah ke sini. Sudah, tinggal kita kasih yang namanya di sini geometri. Kita pergi ke objek, ke round. Kita bikin selang ya. Kalau kegedean kita kecilin. Ya. Ya, kita udah punya selang. Selangnya mau saya kasih pelindung. Oke, ini karena ini pakai path, kita convert dulu. Convertnya itu di sini object convert to mesh, gitu ya. Ini selangnya mau saya kasih pelindung, jadi saya duplicate dulu, shift D, kemudian saya pilih ini dulu, alt biar ngeloop, terus saya pilih Ctrl plus numpad, jadi biar kita bisa menambah sesuai dengan kebutuhan sampai mana jauhnya. Sampai sini. Oke ya, sampai sini ya kira-kira lah ya. Ctrl I, kita hapus yang tadi, face. Oke, kalau sudah kita solidify biar dia agak tebal. Solidify. nol koma nol sembilan, 0,05, 0,0. Ya gitu ya, dikasih solidify, kemudian ininya kita nggak mau dia auto smoothnya kalau digedein. Oke, gedein dah. Sudah. Solidify ini mau saya kolaps. Saya kolaps supaya saya bisa ngasih bevel di sini. Ya gitu ya. Kemudian ini jadi gini, ini mau saya potong, tapi nanti potongannya akan distort, banyak potongan bolongan tuh distort. Nah, saya bikin panduan dulu, shift D, ini saya bikin backup dulu ya, backup selang besar. Saya duplicate, sini saya hide. Jadi kalau ada apa-apa di sini masih kita balik ke selang awal. Nah, sekarang kita coba pilih select all ya. Kemudian ini kita deselect. Oh, dalam ada yang dalam nih. Sebentar.
Ntar kita beresin dulu ya ini ya, beresin dulu biar nggak tumpang tindih. Oke, ini juga kemudian ini mau saya potong dalamnya karena kita nggak pakai, kita dalamnya mau potong. Sudah, ini tekan Ctrl L, face, dihapus face-nya. Deh, kita udah punya selang yang backup tadi. Yang backup itu mana tadi? Delete aja deh. Yang backup tadi kita bikin lagi. Backup selang. Oke, ini kita hide. Ya, ini isolation mode lagi, balik isolation mode. Saya mau motong ini. Yang mau dipotong itu sebenarnya biar kita bisa bikin bolongan. Jadi saya balik lagi ke tadi kayak gini tadi. Saya seperti ini. Saya ke mode vertex, kemudian nih select checker di select. Kalau sudah, ini mau dibikin bolongan, Ctrl Shift B. Ini ada parameter ya. Ini kan bisa diatur kelengkungannya di sini, di shape-nya nih. Nah, seperti itu. Kalau sudah, delete saja. Delete. Set. Dah. Ini yang saya maksud tadi, dia terdistorsi, jadi rusak. Gak apa-apa. Ini saya pilih dulu. Dipilih, select all by traits, face by side. Nah, ini kan 4. More greater than 4. Nah, saya milih dia lebih dari 4. Maksudnya apa? Saya milih end gone yang potongannya lebih dari yang 4 sisi. Nah, saya mau ambil ininya aja nih. Mau diapain? Saya save di sini sebagai vertex groups. Oke, udah selesai. Kita ke sini. Ini mau saya solidify. Dikasih ketebalan 0,3 gitu ya, ada ketebalannya ya. Kemudian saya mau kasih dia bevel. Bevelnya by angle, angle-nya gedein. Tapi di sini claim overlapnya saya matiin. Ini kelihatan kan yang overlap yang mana? Kecilin aja sini. Oke. Dia jadi seperti itu, terbevel ya. Kasih 2 gimana? Ya gitu.
Dia kelihatan tebel gitu ya. Setelah itu saya mau kasih data transfer. Nah, data transfer ini yang berguna sekali buat, jadi kalau kita ngelihat ini, misalkan ini kan nggak lurus, nggak mulus. Nah, dengan menggunakan tadi pakai data transfer itu, kita reference-nya ke backup selang yang tadi kita ambil, kemudian face cornernya diambil, kita pilih custom normal, terus kita pilih projected face. Nah, mulus langsung. Gitu. Kalau ini taruh di sini. Oke, berarti ini harus di apply dulu. Apply. Ya, gitulah. Kita balik lagi ke sini. Tapi kok ini hilang ya? Oh, add mix subtract. Lumayan, subtract multiply. Kalau replace hilang soalnya ininya. Ya, oke lah, gini lumayan ya. Kita balik ke Eevee. Kita ke solid. Oke, ini udah mulus ya. Karena kalau misalnya nggak pakai data transfer, tuh dia jaggy kayak gini nih. Jadi gitu. Oke, kita sudah sampai di sini. Mau apa lagi? Misalnya, di sini ada panel. Oh ya, nih mau saya bolongin di atas ini. Mau saya ini di sini dulu, GZ. Ini mau saya bolongin di sini. Gitu. Set smooth seperti biasa. Ini dinyalain. Oke, ini saya mau dia rounded di sini. Bolongannya muter. Gimana caranya? Caranya adalah kita lihat ini kan masih tetap di posisi di tengah-tengah. Posisinya X-nya kita nolin. Kemudian lihat ya, ini kan ada titik pusat, center pusat. Nah, kita harus memindah 3D cursor ini ke pusat. Caranya adalah Shift S, cursor to selected. Nah, dia sudah di sini. Kita punya 3D cursor tuh di tengah-tengah situ. Kemudian berikutnya adalah ini kita geser ke kursor, object, set origin,
origin to 3D cursor. Caranya, kenapa kok digituin? Supaya kita bisa ngerotate persis seperti kelengkungan yang kita harapkan. Oke, setelah ini kita bisa melakukan duplikasi muter. Nah, caranya ngeduplikasi muter gimana? Kita harus minta bantuan yang namanya plane axis. Nih, empty. Posisinya sama di situ, di center, samain dengan posisi ini, akses center pointnya ini. Kemudian kita pilih array. Ini kita anulin. Oh ya, ini jangan lupa seperti biasa ya, all transform di apply. Jadi kalau ada scaling apa segala macam dia nggak akan berpengaruh. Setelah itu kita pilih object offset, kemudian kita pilih si empty tadi, nih empty. Sudah ya, ini empty sudah kita pilih. Ini kita mau jadiin 8 aja misalkan. Terus empty-nya di select, di rotate. Rotate-nya tekan kontrol biar dia snapping. Ya. Ya, jadi seperti itu. Ini saya duplicate ke ini saya duplicate. Ngeduplicate itu si empty-nya juga harus diselect. Shift D, Z. Ya. Biar ini mau saya pakai lagi nanti. Ini buat motong ini. Control minus. Oke, sudah kepotong ya. Nah, ini saya mau ngoprek ini nih sekarang. Ini cekungannya salah. Ya, kita balikin lagi seperti ini. Gitu ya. Set smooth. Smoothingnya tambahin. Ini mau saya jadiin skrup kepala baut. Ini kalau caranya sih bebas. Saya mau motong kayak gini nih. Ini Ctrl B. Kalau sudah ini extrude. Begitu. Ini coba kita bevel ya, bevelnya ditaruh di atasnya ini, di atasnya array. Oke, limit by angle. nol koma nol lima 0,01. Nggak mau, kita lihat dulu di sini ya. Claim overlapnya, dia overlap sekali. 0,001. Nol koma 004. 0,003. Ya, lumayan gitu ya. Ini yang saya sebut bevel itu
dia memiliki batas maksimal. Makanya kadang-kadang kalau klaim overlap dinyalain, kita nggak ngerti errornya di mana gitu. Kalau ini digedein, nah kalau ini dinyalain kayak overlapnya, tetap nggak ngerti salahnya di mana. Tapi kalau gini kita bisa melakukan adjustment. 0,0 berapa tadi? 0,3. Ya, gitu ya. Ini bisa didalemin lagi. Bevelnya kita apply. Kalau di bevelnya di apply itu kita tahu di sini masalahnya di mana, yang overlap di mana. Kayak gini nih. Kalau misalkan ini di merge, tuh dia lebih smooth sebenarnya. Ini di merge, 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 ya lumayan. Ini kenapa nih ya, ini kayak ada face kebalik. Buat ngeceknya, select all, alt n, recalculate outside. Oke, nggak ada face kebalik. Ini hanya perlu ditarik sedikit aja ke atas, KZ tuh, supaya nggak numpuk. Ya kira-kira gitu ya. Oke, udah cukup ini, karena ini tidak terlalu kelihatan banget sebenarnya. Nah, kita masukin ke sini. Ini kita apply dulu ya. Array sudah nggak kita perlukan, nggak usah deh. Tetap disimpan aja. Berarti kita harus geser sama ininya. KZ. Oke, begitu. Ini misalnya, jadi gini, bevel tuh ada dua. Kadang-kadang kita bisa menggunakan bevel yang ada di sini untuk membevel semuanya. Misalkan ini mau kita bevel semuanya ya. Bevel. Misalnya kayak gitu ya. Kita mau membevel semuanya biar terlihat smooth dan bagus, itu bisa dengan cara seperti itu.
08. Cuman konsekuensinya adalah setelah ini beveling ini kita lakukan, apply all, kita harus merapikan garis-garis rusak yang kayak ada di sini nih. Ini kenapa kok bisa kayak gitu? Nah, ini kita harus merge tuh, kan? Nah, kita harus merge tuh, udah hilang kan? Di sini juga kita harus rapikan juga. Add last. Merge-nya mau nih saya harus tarik ke situ ya. Jadi garisnya diurut aja di sini. Pilih ini, kemudian M, merge at last, karena saya mau nyamain dengan garis yang sebelumnya. Kemudian ini at last atau GG ke sini bisa. Oke. Sudah nggak kelihatan. Ini juga berlaku juga buat titik yang lain ya. Jadi harus diperbaiki semua. Saya coba dulu clean up. Bisa nggak clean up? Jadi untuk mengurangi nggak semuanya digeser-geser satu-satu. Merge by distance. Remove 7 vertices. Gedein lagi. Nol 1 55 vertis tergabung. Jadi nggak teliti tapi ya. Udah berarti terpaksa manual nih. Ini saya geser lupa ini nyalain. Oke. Ini juga seperti tadi prosesnya ya. Diperapiin. Kira seperti itu. Berlaku untuk semua bulatan yang di sini. Oke.
Untuk mempersingkat waktu kita nggak usah kerjain semua, Alt H. Oke, ini backupnya tadi kita udah nggak perlu, kita pindah aja ya. New layer, hidden, kita matiin. Oke, kira-kira seperti ini. Kita sudah punya beberapa treatment dari tadi. Misalkan ini juga mau kita kasih panel juga masih bisa. Ctrl B. Ini kita smooth, potong. Kira-kira gitu. Jadi banyak metode yang bisa kita aplikasikan dengan menggunakan tools-tools yang kita punya tadi. Ini bisa kita extrude, kita Ctrl B. Kira-kira gitu. Apalagi ya, kita bisa juga memotong kayak gini. Misalnya ini ya, kita bikin mesh. Seperti ini. Kemudian di extrude. Kemudian di extrude kayak gini. Ini mau saya solidify ya. Saya solidify. Ini oke, ini saya apply dulu. Ini bisa dipotongin ke sini pakai slice. Nah, tuh. Kita bisa melakukan slice. Nah, slice itu gunanya adalah ini saya apply ya. Kemudian ini saya apply juga. Ini beda objek. Jadi ini sebenarnya beda objek. Tuh, dia beda objek sebenarnya. Bahkan ini mau kita hapus juga bisa. Hapus. Supaya kita bisa melakukan beveling misalnya. Yes. Yang ini nggak usah di bevel. Ini misalkan ya, Ctrl B. Tuh. Bisa melakukan beveling seperti itu. Oke, demikian tutorialnya. Semoga ini bermanfaat.